saya senang dengan ilmu manusia ya, antropologi, senang dengan budaya, sosial, sejarah. Jadi saya memang tertarik. Advokat, profesi advokat adalah profesi yang memang saya tidak idamkan. Dukanya, selain klien suka kasih PHP, klien suka nolak. Jadi saya pikir inilah profesi yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Ayo teman-teman. Teman-teman. Jadi kita hari ini mau buat konten apa? Ngobrol-ngobrol aja lah guys. Sekali-sekali kita mengenal lebih dekat bersama tim Pengacara Channel. Gimana? Setuju? Anggap kalau setuju. Kamera kalau setuju anggap. Kelakar lah ya kalau bahasa Palembangnya. Kelakar Palembang. Jadi apa yang kita pelakarin? Jadi kan sudah teman-teman pasti tahu kalau Pengacara Channel itu ada 3 personil kan, Rian, serta Welly. Mungkin ada yang mau ditanya? Mungkin kita lempar ke Pak kameramen. Ada yang mau ditanya Pak? Apa ya? Oh ini aja. Saya mau nanya buat kalian itu. Males jawabnya. Satu-satu jawabnya ya. Nah, males. Boleh. Jawab. Ya itu. Boleh. Jadi bayaran kalian pertama kali sebagai pengacara berapa? Oh, yes. Baru pertama konten langsung. Nembak. Ini kesempatan Jojo. Kapan lagi? Jangan minta naik gaji. Bahaya. Mungkin dari saudara tertua. Pertama kali dapat fee dari Profesi sebagai pengacara. profesi menjadi advokat. Pertama kali saya 100.000. Gila nggak? Jadi Habis itu- pengacara nggak seperti 5 juta, 10, pernah 80, tapi nggak dibayar sampai sekarang 80 ya. namun sekarang setelah di Orangnya- Pengacara Channel, Nah, alhamdulillah. Kalau Ibu Septa? Alhamdulillah kalau saya pertama kali dapat fee dari sebagai profesi advokat itu langsung 170 juta. Yeay. 170 juta. Itu pertama kali jadi kuasa hukum. Marian. Hah? Berapa ya? Bingung ya bilangnya ya. Kalau pertama kali dapet itu 15 juta. Bantuin orang buat apa ya? Adalah perkara dia kan. Terus selanjutnya coming soon sih. Mau dapet uang lumayan gede sih. Udah gitu aja. Selanjutnya lah itu best price kalau saya Tergantung best kasus price. yang dipegang. memang ada beberapa perkara yang untuk biaya pendampingannya lumayan ya. Iya. Ada yang berkisar dari 180, ada yang tadi disebut Rian, ada juga yang perusahaan itu yang uang yang di ini tuh Oh iya. itu sekitar 10% mungkin 1 miliar juga. Tapi jangan ngambil langsung enaknya dulu kayak Iya. Welly kan duluan ya di dalam di dunia ini. Jadi Welly benar-benar dari nol. Kami belajar sama Welly. Dia tinggal enaknya doang. Kalau Welly benar-benar dari nol, dia benar-benar pertama kali belum Naik motor Astrea lah pertama kali ya. Iya. Sebenarnya Pega sih. Iya. PKS 1000 cc. habis sekarang Naik kelas beli motor Ninja. Nah, Hilang. motor Ninjanya hilang. Balik lagi. dari nol lagi. Tapi dia sekarang udah lumayan inilah sukses lah punya Innova Rivo. Well, sekarang kita Tapi nanti dulu kalau yang
jangan salah dulu kalau MM tadi ada proyeksi kita ke depan. Jadi doain aja. Amin. Cuma memang kesepakatannya nilainya gitu. Betul. Terus kalau alhamdulillah juga kan pengacara channel Lokum kan sudah ada beberapa lawyer in-house kita di beberapa perusahaan. Sudah ya alhamdulillah untuk bulan-bulanan sudah ada yang pasti. Alhamdulillah ya. Gitu. Tapi untuk yang lain-lain rahasia. Jadi Cukup sedikit. ada klien tetap ya. Ya. Dari setiap bulan kita melayani konsultasi hukum klien kami itu juga keperluan-keperluan perihal administrasi hukum yang lain. Yang lain boleh nanti kalau Mau tanya? Mau nanya. mau jadi kita jadi in-house-nya ya. Ya, betul. Mahal tapi kalau sama kantor Ribu ini. Kita Kalau sih sama saya boleh lah dulu. Ini dong nanya dong. Boleh. Rian mau tanya. Hobi. Hobinya apa sih Pak Septa, Pak Weli? Hobi. Iya, selain kesehariannya, selain aktivitas keseharian aja ya. Lepas dari capek, sidang sana Kalau sini. hobi nggak apa-apa Mbak, masuk aja nggak salah. Kalau hobi, kebetulan aku kan sedikit bisa alat musik, jadi paling nyanyi sambil main piano atau main gitar. Terus kalau keseharian biasa kita main badminton ya. Iya. Kami ada jadwal 1 minggu tuh 2 kali minimal untuk main badminton rame-rame biar ada nasi goreng guys. Ini apa di whisky? Itu kopi guys, jangan. Itu espresso. Mas mau nitip salam buat keluarga yang ada di kampung. Gitu apa? Gimana tadi? Kalau Welly? Badminton, kalau saya futsal, sepak bola, basket, Itu hobi. main airsoft gun juga. Alasan kenapa memilih menjadi advokat? Kalau Welly apa Wel? Apa sih? Masih banyak profesi lain, kenapa harus memilih advokat? Sebelumnya mengapa dulu saya pilih ke fakultas hukum ya? Oh. Karena pertama itu saya kuliahnya di ekonomi, cuma otak saya tidak bisa mengimbangi. Mas. Jadi Tolong, alhamdulillah saya selesai dengan predikat, Ya. hampir drop out lah. Saya pikir saya senang dengan ilmu manusia ya, antropologi, senang dengan budaya, sosial, sejarah. Jadi saya memang tertarik di dunia hukum. Jadi ya masuk fakultas hukum. Kalau niatnya jadi advokat, Dari awal sudah jadi pengen advokat ya Wel? Dari Enggak. pertama kali masuk hukum memang mau jadi advokat langsung atau pengen jadi notaris atau pengen? oh memang pengen jadi advokat. Memang sudah di Planning. proyeksikan. Kalau dulu cita-cita saya itu akuntan, cuma otaknya nggak ngimbangin. Gak nyampe guys, maksudnya lebih Ah. lebih tepatnya seperti itu, gak nyampe otaknya. Tapi sama saja kalau hukum itu keilmuannya justru lebih luas daripada sulitnya sama sih. Kalau Rian, Hmm? kenapa memilih menjadi seorang advokat? Cita-cita sih. Udah, itu aja dari kecil emang pengen jadi advokat. Memang cita-cita? Iya. Itu. Ya kesampaian. Ya menurut saya sih advokat itu suatu bidang pekerjaan yang mandiri, tidak Profesional kan, kerjaan profesional. nggak terikat dengan harus gini, Jam harus gitu, kerja. harus gini, ya jam kerja. Karena salah satunya saya juga suka jalan-jalan gitu. Iya. Jadi ya, mau kapan saja saya jalan-jalan, pengen ya udah jalan gitu. Tapi tetap amanah ya. Sebenarnya ke habit juga ya, karena kita basically orangnya bisa bilang kasarnya bebas lah gitu. Nggak bisa waktu tuh kerja dari jam sini gitu. Bangun pagi, Mesti fleksibel ya. Itu kalau saya pribadi itu bangun pagi kadang suka ini. Jadi saya pikir inilah profesi yang tepat. dan itu tadi kalau ngomong soal materi ya kita serahkan semua lah sama yang kuasa punya Iya. memberikan maha pemberi kan ya. Nah, kita
ikutin aja. Kelebihan lain saya memilih menjadi advokat itu profesi yang walaupun sebenarnya kita kadang nggak punya duit, cuma di mata orang tetap terhormat. Maintain saja lah yang penting ya. Suka duka menjadi advokat ya? Enggak, Mbak dulu jawab dulu. Oh, Kenapa belum ya? cita-cita? Kalau kebetulan sebelum menjadi advokat kan saya mempunyai beberapa usaha. Artinya saya memang profesi advokat adalah profesi yang memang saya tidak idamkan. Tetapi saya tipe orang yang penuh planning dalam hidup. Dalam arti semuanya itu saya pikirkan kapan saya harus memulai, kapan saya harus menjalani. Jadi saya tidak mau sesuatu itu setengah-setengah. Jadi kalau saya sudah berani untuk terjun, saya akan benar-benar terjun gitu. Jadi nggak mau setengah-setengah. Jadi intinya saya menjadi advokat adalah cita-cita juga. Itu. Apalagi? Cita-cita. Ya benar, cita-cita terbesar. Suka duka. Suka duka menjadi advokat. Suka dukanya selalu di kadang-kadang sering sudah kita deal-dealan kan ada ya. Sudah ngobrol. Deal-dealan lisan. Ya. Gak taunya gak jadi. Benar nggak jadi, nggak ada kabar lagi. Ya langsung menghilang. Kalau kita sih sebenarnya nggak masalah ya. Ya, benar. Kita sih pribadi sebenarnya nggak masalah, karena kalau orang nanya itu kan wajib kita jawab. Kalau orang butuh bantuan konsultasi hukum, cuma masa di belakang kita kan saya ada bayi 2, ada ini. Jadi kalau orang nanya terus, kita ini pengacara punya yayasan. Kalau bisa beli susu lewat nanya enak ya. Tapi enggak ya, tetap itu hanya bercanda. Profesionalitas. Siapapun, Kami sebagai lawyer kan memang mungkin itu kesamaan konsultasi- kita di situ. Ya, konsultasi hukum itu bagi kami itu sebagai Pengabdian. ibadah Pengabdian. juga. Ibadah. Jadi memberi ilmu ke orang, kalau memang mungkin mengambil positifnya, kenapa dia nggak jadi, karena mungkin nggak punya uang, dia kaget ternyata biayanya besar, jadi mending dia gitu. Tapi kalau seandainya orang emang yang mau minta benar-benar dia dizolimin, dia mau minta tolong sih nggak masalah juga kita ya. Ya, Kita siap emang bantu. dia nggak punya kemampuan untuk membayar, kita siap. Nggak Kita masalah. siap membantu tapi sesuai kemampuan ya. Iya. Kayak apa sih Q&A ya di Instagram, tapi itu berapa hari yang lalu aku lupa untuk save, jadi ternyata hilang. Yang paling ingetnya kenapa kita bisa kompak, kenapa kita bisa bertiga, itu ada pertanyaan itu. Kenapa memilih saya, kenapa Welly memilih Rian, kenapa Rian memilih saya, kenapa Rian memilih Welly, itu pertanyaannya yang banyak. Kenapa? Kalau dari saya tuh kawan mainnya sama Rian. Kalau kemana-mana kita ngopi apa kemana gitu. Nah, suatu hari memang kita ada perkara yang ditangani ya Rian ya. Iya. Kebetulan nggak lama dari situ Mbak Septa juga ada keperluan sama saya gitu. Perihal hukum juga untuk bareng dikerjain bareng. Cuma lama-lama kita kerja bareng, Sering hangout bareng, Timbul ngobrol rasa bareng. ya, timbul rasa ya. Timbul perasaan itu. akhirnya kita merasa punya Kesamaan lah visi misi. Kesamaan visi dan misi. akhirnya kita ya ini tidak, karena di dunia lawyer itu untuk punya kesamaan visi dan misi itu tidak mudah, sangat Ramen. duka tadi itu masih banyak gitu, apalagi duka gitu. Dukanya, selain klien suka kasih PHP, klien suka nawar. Nah, kita juga masyarakat juga kasih tahu ya, kadang kita juga ya mungkin dari lembaga ini kurang edukasi juga ke Ya. masyarakat. Untuk profesi advokat itu mengenai apa? Ya Honorarium. biayanya. Memang biaya itu nggak bisa tentuin ya, cuma
kadang yang saya rasakan pengalaman banyak klien ini mereka pikirannya itu kita kerja dulu baru dia bayar gitu. Tuh. Iya, benar. Itu yang selama ini terjadi ya. Kami terjadi. Jadi di pikiran semua klien Kalau memang ada peluang kemenangan perkara itu tinggi, ya kami langsung buat kesepakatan untuk sukses fee. Nggak apa-apa dia nggak di depan bayar jasa kita, cuma di belakang kita ini. Apalagi kalau kita benar-benar tahu kliennya nggak mampu ya. Tapi mohon maaf sekarang banyak masyarakat yang pura-pura miskin. Yang biasa naik mobil pas ketemu kita naik Gojek, itu ya. banyak. Jadi kalau seandainya giliran mau minta bantuan sama kita pengacara, Ya, ternyata latar belakangnya orang punya cuma ya itu ngomong nggak punya uang lah, inilah itulah. Itu sih dukanya, Ya, tapi masyarakat- sukanya banyak. Balik lagi masyarakat juga harus tahu kami juga ada kehidupan. Profesi kami ini juga bukan profesi yang kami dapat dengan harga yang murah. Mungkin advokat lain juga banyak, cuma kami merasa kompetensi kami cukup berkualitas lah. Kalau kami menyebut harga ya segitulah kita menilai kemampuan dan keilmuan. Ya betul. Relatif kan. Mungkin apalagi? Terus Kalau Bu, enggak Bu, Apa lagi? mau makan apa? kalau misalnya saya butuh pendampingan hukum gimana Bu? Oh caranya? Iya. Telepon ya. Tinggal hubungi kita aja, ada di deskripsi. Bisa DM melalui IG atau kirim email, itu sudah ada di emailnya di deskripsi. Untuk hubungi kami untuk pendampingan hukum boleh. Terus juga kita mau kasih tahu juga ya, pengacara channel YouTube itu kita tayang setiap hari Selasa 2 kali upload dalam 1 minggu. Setiap hari Selasa jam 12 siang atau Jumat jam 4 sore. Oke, Oke. apalagi? Sukanya terakhir. Oh, Sukanya yang pasti nerima duit itu aja. sukanya duitnya kadang-kadang duitnya langsung beng, langsung besar. Kalau saya sukanya itu ketika saya membela orang yang benar. Saya punya rasa kepuasan atas diri saya. Ah, Setuju itu? Tanpa dinilai dengan apapun itu sangat berarti buat saya. Betul. itulah mungkin yang membedakan kita sama yang lain. Ya, mungkin ada yang sama, cuma kami pikir nggak banyak. Jadi kami itu kalau merasa emang kalau udah kita lihat orang benar-benar terzolimi ya istilahnya, kita upayakan nih ya, walaupun dia nggak punya apa-apa gitu. Ya, kalau ada anak gadis juga nggak apa-apa. Oke guys ya, kita makan lagi, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi Lampu lalu lintas. Apa lagi? Nggak apa-apa, nanti di shoot makannya. Kita makan sama-sama ya. Boleh di shoot. Guys, ini namanya pindang patin. Pindang patin itu adalah ciri khas Palembang. Itu ikan patin ya? John, boleh nggak minta sambal kocok? Boleh ya? Tidak setengah. Aku minta setengah. Belum dah. Ini ayam bakar ini, bakar. Ya. Jadi kita tadi sebenarnya habis dari Ayam bakar dari ini timun kan? pengadilan. Tadi kita habis dari sidang ya. Sedang di. Agendanya sidang tadi. Di mana pengalaman ibu dulu waktu sidang pertama? Pertama kali. Sidang pertama. Iya sih. Gimana pengalaman? Berdegup-degup lihat hakim ya. Hah? Ah, Hakim natap aja udah gugup ya. gugup mau bilang apa? Pertama kali ya. Masuk sidang mau bingung mau duduk sebelah mana ya, karena saking gugupnya, padahal kan sebenarnya waktu kita kuliah kan dikasih tahu kan. Udah ada. Katakan kita ada PLKH kan, bahwa penasihat hukum itu sebelah kanan. Sudah ada papan namanya, Mbak. Sudah ada tulisannya, tapi karena gugup tadi, kaget kita, takut. Itu pengalaman pertama saya sidang. Tapi kesini ya, Deg-degan ya? enggak. Lumrah lah ya? Yap. Berapa Belum. menit? Langsung? Iya. Oh iya, itu dulu lah. Kaget. Oh iya, tutup ya. Iya, Lapar kan guys. tidak panjang-panjang. Kalau saya pengalaman sidang udah biasa karena sering sidang SIM. Jadi nggak aneh bagi saya. Oke guys, kita Oke, guys. mau makan siang dulu. Aku sudah nggak tahan lagi biar lihat. Kita tutup dulu konten hari ini.
Ini topik wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pengacara channel.